Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sebenarnya ini pertemuan kelima ya. Memang seharusnya Dara Taylor di minggu kemarin berbarengan dengan kuis, cuman karena semester ini kan mata kuliah komputasi numerik cuma 2 SKS. Kok kayaknya berat banget kalau masih kuis dikasih materi. Jadi saya putuskan kemarin hanya kuis, sekarang kita lanjut materinya yaitu Dara Taylor. Langsung saja ya, apa itu Dara Taylor? Jadi Dara Taylor adalah kakas atau tools yang utama untuk menurunkan suatu metode numerik. Jadi ibaratnya kalau mau paham metode-metode numerik, kita harus paham dulu Dara Taylor itu seperti apa, pintu gerbangnya metode numerik lah ya, Dara Taylor itu. Nah, definisinya, bentuk umumnya seperti ini. Dara Taylor sama seperti waktu dulu di SMA, SMP juga belajar, ada deret aritmatika, ada deret geometri. Berarti di situ ada suatu bentuk atau pola yang bisa kita pahami. Di sini juga seperti itu. Dara Taylor ada polanya seperti ini. Kita pahami dulu. Andaikan F dan semua turunannya F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya menerus di dalam selang tertutup A sampai B. Misalkan X0 elemen selang tertutup A sampai B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen A sampai B, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam Dara Taylor. Bentuknya seperti ini. Fx sama dengan Fx0 ditambah X min X0 per 1 faktorial dikali F aksen X0 ditambah X min X0 kuadrat per 2 faktorial dikali F double aksen X0 dan seterusnya sampai X min X0 pangkat M per M faktorial dikali turunan ke M dari X0 dan seterusnya. Jadi gini ya, misalkan ini ada selang tertutup A sampai B, kemudian di dalam ini kan ada X0, X juga ada di dalam selang ini. X itu adalah nilai-nilai yang ada di sekitarnya X0, bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari X0, pokoknya ada di sekitaran ini, di sekitarannya X0. Nah, X itu kan tidak bisa kita cacah banyaknya ada berapa bilangan yang ada di X0. Contohnya misalkan ini 1, di sekitar 1 itu ada berapa bilangan sih? Tak terhingga, bisa 0,99991, 0,0001, nggak bisa kita cacah kan? Jadi panjangnya Dara Taylor itu tak terhingga. Persamaan yang tadi, persamaan Dara Taylor ini merupakan penjumlahan dari suku-suku atau term yang disebut deret. Perhatikanlah bahwa Dara Taylor ini panjangnya tak berhingga, sehingga kalau kita misalkan selisih dari X dan X0 itu adalah H, maka bisa kita tulis seperti ini kan, deretnya sehingga jadi seperti ini kan. Fx sama dengan Fx0 ditambah H per 1 faktorial kali F aksen X0 ditambah H kuadrat per 2 faktorial F double aksen X0 ditambah dan seterusnya sampai H pangkat M per M faktorial dikali F pangkat M X0 dan seterusnya. Nah, ini bentuk umumnya, silakan dipahami dulu. Jadi suku pertamanya itu Fx0, X0 itu nilai awal, kemudian suku keduanya itu baru hanya pangkat 1 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama, suku berikutnya dipangkatkan 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua, dan seterusnya. Paham? Nah,
Coba sekarang kalau kita langsung saja pakai fungsi biar lebih paham. Misalkan fx-nya fungsinya adalah sin x. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nilai awalnya 1. Nah, yang harus kita ingat apa? Kita butuh apa di sini? Fungsinya gampang, tinggal masukkan ya, sin 1 fx0. Kemudian yang perlu kita cari di sini apa? Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya, ya kan? Nah, diingat lagi materi kalkulus, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Min sin x kalau kita turunkan berarti menjadi min cos x, turunannya min cos x, min kali min sin x, jadi sin x. Kita masukkan ke dalam bentuk deret Taylor yang tadi, berarti fx0 berarti sin 1. Kemudian x dikurangi x0 berarti x dikurangi 1 per 1 faktorial dikali cos 1, turunan pertama dari sin x, sin 1 adalah cos 1, ditambah x min 1 kuadrat per 2 faktorial dikali min sin 1, ditambah x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali turunan ketiga dari sin 1 berarti min cos 1, ditambah x min 1 pangkat 4 per 4 faktorial kali sin 1, dan seterusnya. Kalau kita misalkan yang dikurung itu x min 1 itu jadi h, maka fungsinya kan bisa kita tulis seperti ini, deretnya, deret Taylornya. Nah, sin 1 berapa? 0,8415. Silahkan dicek pakai kalkulator. Kemudian cos 1 dikali h, ini sin 1 dikali h kuadrat per 2 dibagi 2, jadi ini dibagi 2, ini ya, min tandanya. Kemudian cos 1 dibagi 6 pangkat dikali h pangkat 3 negatif. Kemudian sin 1 dibagi 24 dikali h pangkat 4, dan seterusnya. Nah, ini sudah deret Taylornya. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deret dinamakan deret Maclaurin yang merupakan deret Taylor baku. Ingat ya, kalau misalkan tidak diketahui nilai awalnya tapi disebutkan deret Taylornya adalah deret Maclaurin, berarti x0 nya sama dengan 0, nilai awalnya otomatis sama dengan 0. Bisa dipahami? Nah, berikutnya, karena suku-suku deret Taylor itu tidak berhingga kan banyaknya, maka untuk alasan praktis deret Taylor itu biasanya dipotong sampai orde tertentu, sampai suku orde tertentu. Deret ini disebut dengan deret Taylor terpotong dan dinyatakan dengan fungsi ini. Misalkan tentukan deret Taylor sampai suku ke n. Kalau sampai suku ke n berarti ini suku yang pertama loh ya. Ini suku kedua, berarti ini suku ke n min 1. Kalau sampai suku ke n berarti kalian tambah satu suku lagi, berarti sampai x min x0 pangkat n min 1 per n plus 1 faktorial dikali turunan yang ke n plus 1. Oh ya, n plus 1. Ini nama sukunya ya, n min 1. Oh, ini kurang apa di sini? Ini yang di sini kurang f turunan pangkat n ya, ditambah Rnx. Rnx ini adalah sisa atau yang disebut dengan galat atau nilai error. Jadi selisih nilai hampiran dan nilai hasil perhitungan itu disebut dengan galat kan. Ini
Jadi kenapa kadang kita hitung dengan pakai aplikasi, pakai software, misalkan ada nilai errornya, itu gambarannya seperti ini, karena fungsi atau yang kita hitung itu sukunya sangat panjang. Seperti Dirac-Tyler ini misalnya nggak mungkin kita cacah sampai tak terhingga, jadi kita batasi, dan sisanya itu yang kita sebut atau kita tuliskan sebagai nilai galat atau nilai error. Nah, bentuknya Rnx itu sama dengan x min x0 pangkat n plus 1. Kalau ini tadi sampai turunan yang ke n, berarti yang ini Rnx nya dipangkatkan n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali f pangkat n plus 1 c, di mana c itu nilainya antara atau lebih dari x0 kurang dari x. Ya, itu saja materinya untuk Dirac-Tyler. Jadi yang perlu harus dipahami, bukan diingat-ingat, dipahami bentuk deretnya itu bagaimana. Bentuk deretnya ini, bentuk deretnya silahkan dipahami, itu saja. Nah, karena materinya cuma sedikit, memahami Dirac-Tyler, bentuk Dirac-Tyler. Untuk lebih memahami lagi, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Uraikan sin E, cos X, dan E pangkat X masing-masing ke dalam deret Maclaurin. Berarti X0 nya sama dengan 0 ya. Nah, ini ada 3 soal, berarti E nya E pangkat X, E itu Euler number, silahkan dicari di Google besarnya berapa, nanti bisa ditulis jadi hasilnya lebih spesifik, berapa pangkat berapa gitu. Terus ada yang kurang, disepakati aja ini sampai suku ke 6 ya, kerjakan masing-masing sampai suku ke 6, berarti sampai turunan ke 5. Berarti silahkan dicoba. Jika ada pertanyaan, boleh tanya ke temannya yang sudah paham, atau langsung nanya ke saya juga nggak apa-apa, chat di grup juga boleh. Demikian ya, silahkan dipelajari dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.